Tuhan. Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bukan dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dan itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-40. Demikian sabda Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati
dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah yang mati melainkan Allah yang hidup, sebab di hadapannya dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Kurre semangat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita patut menaikkan puji dan syukur oleh karena kasih dan anugerahnya boleh kita alami sepanjang satu minggu, bahkan kita diberikan hikmat kekuatan dalam mengangkat tugas pelayanan kita, dan saat ini ada peluang-peluang anugerah untuk kita berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Dan kita telah mendengarkan 3 bagian firman Tuhan yang dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini, dan satu kita boleh baca secara leksioneri. Dari keempat firman Tuhan ini, dalam minggu ini memberikan kita satu tema untuk kita renungkan, melebihi kemegahan semula. Manduka pua anayatu kamalakbiran dolona. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau rencana, mungkin secara perencanaan itu kita sudah anggap itu luar biasa. Tetapi dalam melaksanakan pekerjaan ini pasti ada banyak tantangan dan hambatan. Bahkan juga ada orang-orang yang mengkritisi. Bahkan ada orang-orang yang lebih lagi. Biasa nakwa, nata iya na cocok tuh, ya. Ta'ana susito dan lain-lain sebagainya, ibu bapak, saudara-saudara. Kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10 berisi tentang kemegahan bait suci yang baru setelah bait suci yang dibangun oleh Salomo telah diruntuhkan oleh bangsa Babel. Semua yang menjadi kebanggaan bangsa ini telah hancur. Bahkan bangsa ini ditawan, bahkan diperbudak. Tetapi Allah telah memulihkan kembali. Dan setelah Raja Persia mengalahkan kerajaan Babel, orang-orang Yahudi melalui Raja Kores disuruh kembali ke tempatnya. Dan satu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa ini adalah hadirnya bait Allah, saudara-saudara. Ya, ya nade male sumalong talan tandai kumua agama apa yang banyak atau bagaimana religiusnya atau pemahaman orang-orang kita lihat melalui bangunan-bangunan kerohanian yang ada.
Yana del Melaco Manado, kita melihat begitu banyak gereja, 500 meter de nomor gereja. Pasti kita katakan begini, Koto Saranina sangat tubuh dan DT mayoritas. Ya. Kalau kita ke daerah Bugis Makassar, kita melihat bahwa banyak masjid kita berkata mayoritas orang ini Muslim. Demikian juga bangsa ini salah satu simbol kehadiran Allah. Salah satu simbol daripada keimaman mereka adalah Bait Allah. Sehingga setelah Raja Kores diganti Raja Darus yang mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan kembali untuk membangun Bait Suci, harus menjadi prioritas bagi orang-orang Yehuda. Dan di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-14 dituliskan, Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Pemimpin pemerintahan, pemimpin agama dan seluruh orang Yehuda pada saat itu digerakkan oleh Tuhan untuk membangun Bait Suci. Tapi kenyataannya Ibu Bapak Saudara-saudara, pada saat mereka membangun tidak semulus sesuai dengan apa yang direncanakan. Khusus itu kamu tahu ya, nah kita toraya tabangun tongkonanta tidak semulus yang kita pikirkan. Mungkin di atas kertas konsep kita, oh nenek ya to sama to, tapi pada saat pelaksanaan, oh panitia, bendahara dan lain sebagainya, kadang-kadang kekurangan seperti itu. Kita melihat di sini bagaimana pada saat Bait Allah dibangun oleh Salomo, mempekerjakan orang-orang terbaik, mendapat materi yang bermutu sehingga Bait Suci dibangun dengan megah. Tetapi pada waktu membangun Bait Suci kedua ini, bangsa yang hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Manek sule dari perbudakan. Secara ekonomi mereka terpuruk. Ya. Bahkan dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang membenci mereka. Hasil panen makanan serta uang, bahkan perhiasan-perhiasan mereka tidak ada untuk disumbangkan. Bahkan kita melihat benda-benda yang dipakai dalam pelayanan Bait Allah itu telah dirampas, belum dikembalikan. Tapi Nabi Hagai bahkan menubuatkan di dalam ayat yang ke-9, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan memahami keadaan bangsa Yehuda yang patah semangat karena khawatir akan hasil pekerjaan mereka tidak akan sesuai dengan kemegahan bait sebelumnya. Namun mereka meminta untuk tidak mundur dalam pekerjaan Tuhan. Kepada mereka Tuhan menegaskan janjinya. Tetapi sekarang dia katakan, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Itu dalam Hagai 2 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah pernah takut. Ini motivasi dari Tuhan sendiri untuk menguatkan bangsa ini dalam ketidakberdayaan untuk membangun satu pekerjaan yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, ya. Biasa nak waktu bahasa Toraya, kataku ki bombon na den peraka itu mati, ya.
Kadang-kadang lebih besar khawatir kita dibandingkan dengan kenyataan yang kita hadapi. Wajar sebagai manusia kita sadar, tahu diri, ya. Sabak yadu kan aden manusia tidak tahu diri, otomatis keangkuhan dan kesombongan kita lebih dominan. Dan kita tidak lagi mengandalkan siapapun. Tetapi jika kita sadar, ibu bapak saudara-saudara, bahwa kemampuan kita terbatas, kita tahu bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah. Ini yang dirasakan oleh bangsa ini dalam kondisi dan keadaannya. Tetapi firman Tuhan datang, dia katakan di sini, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosua. Ya. Biasa kayak duka pada ibang tersinggung, ya juga kadang-kadang kalau ada kritik-kritik yang masuk. Ya, padahal dari kritik itu ada dua sisi, supaya menyadarkan kita dan juga adalah mungkin juga menjadi masukan-masukan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita lebih maksimal di dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Sehingga bangsa ini tidak pernah mundur dalam pekerjaan. Seluruh bangsa Yehuda dari pemimpin hingga rakyat ini diperintahkan untuk menguatkan hati. Ya, salah satu kekuatan terbesar kita adalah motivasi kita. Ya, nasalah motivasi kita, otomatis pekerjaan kita yang ini. Tapi jika kita punya motivasi yang kuat, luar biasa akan menolong, menuntun untuk mencapai cita-cita yang kita cita-citakan. Ya, sampai hati hidup tidak segampang membalik tangan. Apalagi ke ia temei umpana tak tu pengkerangan, lalu kombongan, lalu pak rapuan, dembang tu nuku-nuku. Ya, dembang tu namanya tahu ingin menjatuhkan. Ya, nah biasanya orang-orang seperti ini tidak ada apa-apanya. Ya, tapi kadang-kadang ini juga menjadi satu hal yang membuat kita untuk menyadari keberadaan kita sebagai orang yang punya keterbatasan. Nah, setelah itu Tuhan menguatkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka pada zaman Musa. Nah, ku apalah muka selesai te bangsa yate dari Mesir, aku menuntun engkau memasuki tanah perjanjian. Bangsa ini tetap ada, ibu bapak saudara-saudara, karena pertolongan Tuhan. Secara bangsa Israel secara Sionis ini adalah diperhitungkan sekarang di dalam dunia ini, dalam segala hal. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya. Bahkan Tuhan menegaskan bahwa kekhawatiran tua-tua Yehuda karena kekurangan materi tidak beralasan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan. Semesta alam kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, ayat 7-9 dalam pembacaan kita pasal 2 dari Hagai. Ya. Nah, karena saya kemudian mintu apa-apa nanasang pengma Tuhan, termasuk nyawa kita saudara-saudara, termasuk hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak usah takut. Mengapa? Dalam dunia ini, ibu bapak saudara-saudara, Allah telah membangun sorga bagi kita yang penuh dengan kemewahan. Coba baca Wahyu pasal 21, bagaimana itu bentuknya sorga. Wahyu pasal 21 dan 22. Terdiri dari emas murni dan ini dan ini dan ini dan ini. Itulah bait Allah dan itulah rumah yang disiapkan bagi kita. Melebihi daripada bait yang pertama, bait suci yang pertama dan kedua, dan juga
Seterusnya oleh karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Oleh sebab itu inilah kerinduan kita. Inilah pengharapan kita, saudara-saudara. Ya. Kita melihat salah satu golongan, karena dalam masyarakat Yahudi ada 3 golongan, ya, golongan Farisi, golongan Saduki, dan golongan Selot atau golongan Helenis. Kita lihat orang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya kebangkitan. Tak ada patongan di hari kiamat. Jadi hidup ini ya nade mate bangsia mikir. Ia mau tanam ikutan ala kopong Yesus apa ada aturan. Kumua ia nak kawin. Teme itu silu na yatu bayi na tak anak na otona sinu na umpo bayi. Nah kami itu orang Saduki. Na inda mau nena dako na pitu te tahu. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan persoalan makan minum, bukan persoalan kawin mawin. Ya, dopi ki itelina tamane kawin, ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, Bu Bapak, Saudara-saudara, janganlah hal-hal itu memusingkan kita, tapi mari kita fokus pada bait Allah yang telah disiapkan oleh Tuhan yang melebihi dari bait-bait sebelumnya, ya. Tapi banyak orang yang gagal melihat kemegahan bangunan bait suci karena hanya menilai hasil pekerjaan dari apa yang mereka bisa lihat sepintas saja. Padahal bait suci hanyalah tempat dan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Tetapi Allah telah bertahta dalam kehidupan kita dan Allah telah menyiapkan bait Allah yang sesungguhnya itu sorga bagi kita. Ya, mutat apa sakai tekaleta. Hari ini ada seorang anak yang akan menerima baptisan kudus. Baptisan kudus ini menandakan bahwa dia ada dalam tangan Tuhan. Dia telah dimateraikan dengan keselamatan. Dan janji-janji Tuhan adalah miliknya. Tetapi ayah dan ibu harus menjadi berkat bagi anak-anak ini. Supaya anak ini boleh bertumbuh. Baik secara fisik maupun secara iman mereka. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara kita sekalian, bait Allah telah rubuh, tetapi Allah telah membangun bait Allah yang sesungguhnya, yang melebihi kemegahan semula. Dan bait Allah ini bukan hanya lambang daripada 10 Taurat Tuhan, tabut perjanjian yang disimpan di dalamnya, tetapi bait Allah ini Allah sendiri bertahta di dalamnya untuk kita hidup bersama. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mencapainya, supaya kita ini menikmati bait Allah yang sesungguhnya, yaitu sorga yang Tuhan telah berikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mengaminkan bahwa kadang-kadang kita hanya melihat keadaan-keadaan secara fisik. Kadang-kadang kita berkata bahwa hidup ini milik saya. Tetapi yang sesungguhnya hidup ini adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita juga memuaskan diri kita dengan hal-hal yang lahiriah saja. Sehingga Allah membawa kita kepada penghukuman, bahkan menghancurkan segala yang kita anggap itu berharga. Seperti bait Allah yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk kembali taat kepadanya. Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita berserah. Karena bait Allah yang sesungguhnya Allah telah siapkan. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita
di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita menyiapkan diri kita untuk memasuki bait Allah yang sesungguhnya, yang kemegahannya tidak tertandingi, dan Allah ada di dalamnya. Mari kita menaikkan doa kita. Dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, menghibur kekal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akta untuk baptisan kudus. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pelayanan baptisan kudus mengingatkan bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah.
Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan dan pengudusan kita daripadanya. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 16 ayat yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kedua orang tua, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, yang dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-39, Rasul Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya dari Markus 10 ayat yang ke-14 berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak dan Allah dan waris kerajaan Allah. Dalam hal ini ayah, ibu, dan wali berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya dipersilakan berdiri dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara sebagai ayah dan ibu bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara sebagai ayah dan ibu? Apakah saudara yakin? Kedua, mengakukah saudara sebagai ayah dan ibu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah dan ibu? Apakah saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara sebagai ayah dan ibu di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah dan ibu? Apakah saudara berjanji? Sanom Loraine Kinawa. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Selamat ya. Ini surat baptisnya, kalau ada yang salah nanti diulang. Ya, silakan ada tempat persembahan.
Bapak Ibu yang membaptiskan anaknya tetap duduk. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita memberikan berkat bagi anak ini. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami menjadi anggota tubuh Kristus, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggal kiranya Tuhan, oleh Roh Kudus, mereka baru dibaptis ini diperintahkan dan dipelihara, supaya mereka dapat hidup dan beribadat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kedua orang tua supaya boleh mendidik anak-anak ini dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Kita lakukan untuk mengiringi persembahan kita. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosa.
Ya, ada natura yang akan kita lelang bersama untuk pembangunan gereja dan juga untuk mendukung pelayanan kita di jemaat ini. Yang pertama untuk pembangunan telur bebek. Silakan. 45 satu kali. 45 satu kali. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Telur bebek untuk jemaat 45 satu kali, 45.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 2 kali, 50.000 3 kali. Terima kasih. Untuk PPGT dalam rangka Natal, silakan. Ada sayur, ada lombok, lengkap ini, ada bawangnya, semua lengkap. Ada juga, wah sudah lengkap, 4 sehat. Ada juga kunci mulutnya, tinggal nasi ini. Beras. Berapa? 50.000 satu kali. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Telur bebek untuk paduan suara jemaat kita dukung untuk tampil di ajang Bupati Cup, festival. Oke, baik, silakan. Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, sama untuk paduan suara. Sangat membutuhkan dana yang sangat banyak. Kita dukung ya melalui doa dan juga dana. Silakan. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Masih telur bebek untuk mendukung paduan suara. Silakan. 48.000 satu kali. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Untuk paduan suara labu. Bisa ditolok, bisa digargai depa. Mari kita dukung paduan suara kita. 49.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Dikembalikan untuk paduan suara. Ya, silakan. 49.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Mangkam kima pengucapan tepa dan siapa tuh Barak Pulau Jawa Banuana nih. Nah, ini untuk mendukung juga paduan suara. Silakan. Tak ke bagian piong kenal pengucapan ki, silakan. 50.000 satu kali. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Masih untuk paduan suara. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Ya, masih paduan suara, silakan. 50.000 satu kali.
2 kali. 100 shalom. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini yang masih ada. Ya, ini yang terakhir untuk paduan suara Piong. 50.000 1 kali. Ya. 55.000 1 kali. 2 kali, 3 kali. Ya. Den Resa pira? Talu? 4. Ya. Oke. 1, 2 untuk jemaat dan 2 untuk pembangunan. Silakan. Kalau mana mau digiling teh, tawai. Ya? Tanah bela isola 2 jo jadi. Mangga Samaro. Ya, bisa mau dolong. Ya, oke, silakan. 120 1 kali. 250.000 1 kali. 150 ya? Oke, 150.000 1 kali. 2 kali, 3 kali. Ya, tak lupa. 120.000 1 kali. 150.000 1 kali. 2 kali. 200.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Oke. Tidak 2 apa? 150.000 1 kali. 2 kali. 175.000 1 kali. 180.000 1 kali. 200.000 1 kali. 210.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, oke. Ya. Terima kasih berkatnya. Oke, masih ada 1 lagi. Tato lele 150 nih, Le. Oke. 150.000 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, baik yang membawa ke dalam pelayanan maupun juga yang telah melelang. Terima kasih. Segenap jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita menaikkan syukur, kita menyampaikan seluruh kerinduan-kerinduan dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita aminkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam seminggu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Walaupun kami tahu dan percaya berbagai-bagai hal yang kami boleh alami, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa boleh kami alami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami bersyukur atas semuanya ya Tuhan, dan saat ini juga kami telah dilawat oleh kebenaran firman. Biarlah ini semua ya Tuhan meneguhkan, memberikan kami pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah senantiasa memotivasi kami. Allah senantiasa mencukupkan segala yang kami butuhkan, sehingga seluruh rencana-rencana kehidupan kami boleh terlaksana. Bahkan kami amini yakini bahwa Allah telah menyediakan bagi kami bait Allah yang melebihi bait Allah yang telah dibuat oleh tangan-tangan manusia, baik Salomo maupun juga Zerubabel, iya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan,
kami datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan segala permohonan-permohonan dan kerinduan kami. Kami mengucap syukur bersama dan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 6 November ini. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun mereka ya Tuhan, sehingga boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan dalam 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Kiranuan Yesus Molinggi, Nenek Ayu dan juga Nenek Kevin atas segala persembahan-persembahan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, yang telah memberikan persembahan baik melalui pundi maupun melalui natura, bahkan saudara-saudara kami yang telah menguangkan natura ini untuk mendukung pelayanan berkati dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Shalom yang telah menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus. Berkati anak terkasih ini ya Tuhan, sehingga anak ini ya Tuhan boleh bertumbuh secara fisik maupun iman mereka, sehingga Shalom Loraine Kinawa akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan keluarga besar, bahkan di tengah-tengah gereja dan masyarakat berkati. Juga seluruh rencana-rencana kehidupan keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambi dalam berbagai wujud pekerjaan, baik itu sebagai pegawai negeri sipil yang Tuhan pakai di kantor, di sekolah atau dimanapun, berkati dan topang beri hikmat dan kesehatan kekuatan. Demikian juga ya Tuhan yang Tuhan pakai sebagai pemimpin, baik itu kepala dinas maupun juga camat dan lain sebagainya, bahkan juga sebagai kepala rumah tangga, berkati dan topang. Demikian juga yang membuka usaha-usaha di rumah, di pasar atau dimanapun, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk seluruh anak-anak kami yang sementara merendah masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, berkati. Sehingga boleh ya Tuhan belajar dengan komitmen. Bahkan juga ya Tuhan yang sementara mencari pekerjaan oleh karena telah selesai di bangku sekolah dan kuliah, berkati. Demikian juga ya Tuhan yang mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan, karena kami tahu dan percaya janji Tuhan bahwa masa depan itu selalu ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Henny Bungin di Makassar, Nyonya Yeran Tetana, Tika yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, Anggi yang sementara di Rumah Sakit Elim, Ibu Buating, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Nenek Lili di Rumah Sakit Elim, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin yang sudah pulang dari Makassar dan sementara dalam pemulihan, Bapak Martin Palintin, Prima Sera di Ambon, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan menguatkan mereka, bahkan memberkati segala perawatan yang dirawat di rumah sakit, bahkan keluarga yang bersama di rumah mereka masing-masing, sehingga boleh pulih, boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Allo, keluarga Mama Ando, keluarga Bapak Andarias Pato, keluarga Jeffrey Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Toting, keluarga almarhum Indok Pangala, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Bapak Marcelunus Dumak, dan juga keluarga Amacik Tiga. Kiranya Tuhan senantiasa topang sehingga boleh menjalani lembah duka ini, dan rencana-rencana keluarga ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Juga pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah seluruh pelayanan-pelayanan, baik itu pelayanan rutin rumah tangga, OIG maupun juga perkunjungan duka dan ibadah penghiburan.
Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun. Demikian juga dengan keluarga Ibu Ratna. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, anak dari Ibu Rosmina Gampung yang besok jenazahnya akan dikubur. Kiranya Tuhan menolong memberkati, sehingga keluarga, suami, anak-anak, dan seluruh saudara boleh senantiasa kokoh kuat di dalam menjalani kehidupan, dan juga ya Tuhan dalam menjalani duka cita ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ke pemerintahan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Khusus dalam menghadapi akhir tahun ini ya Tuhan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara, di mana jemaat Karambe akan terlibat di dalamnya. Berkati persiapan jemaat-jemaat dan semua yang akan terlibat, berkati para panitia, berkati sehingga acara ini sungguh memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera dan kesehatan dari umat Tuhan di bumi ini ya Tuhan, secara khusus di Toraja Utara. Sebentar jika selesai ibadah ini, kami akan melanjutkan pelayanan syukur, bahkan juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan mungkin masih ada pekerjaan yang kami selesaikan, bahkan ibadah sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Kami serahkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengambil bagian mendukung pelayanan ibadah pada pagi hari ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat. 1. Ibadah pemakaman almarhumah Ibu Ratna Alex di kelompok pelayanan Karastik B dilaksanakan Senin tanggal 7 November 2022 jam 11. Diharapkan kehadiran kita semua. Kedua, ibadah syukur keluarga Bapak Musa Tandi dilaksanakan hari Minggu tanggal 6 November 2022 jam 11.30 atau selesai ibadah jam kedua. Diharapkan kehadiran kita semua. Ketiga, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbu STH. Keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Kelima, baptis telah dilaksanakan baptisan kudus atas nama anak kekasih Sanon Lorraine Kinawa, anak dari Bapak Musa Tandi dengan Ibu Novalia Ma'ruf, telah dilaksanakan tadi setelah dalam ibadah ini. Kemudian keenam, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhumah Ibu Yuli Parubak, orang tua dari Ibu Erni Marlin, kelompok pelayanan Karastik A, Kebonoran, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Majelis Gereja Jemaat Bodoran meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah penghiburan pukul 17 atau jam 5 sore, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16 atau jam 4 sore. Ketujuh, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah rumah tangga untuk pelayan ibadah rumah tangga hari Selasa 15 November 2022 dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Penatua Unianti SPDK. Kemudian tambahan warta. 1. Pertemuan dan pemeriksaan lansia Jemaat Karambe dilaksanakan hari Selasa 8 November 2022 jam 9 pagi. Diharapkan kehadiran lansia. Kedua, pertemuan bulanan dan ACWC PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Jumat tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 pukul 15 atau jam 3 sore. Diharapkan kehadiran kita. Ketiga, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG
dan anggota Jemaat Karambe bagi keluarga almarhumah Cornelia Sampelabi atau Nenek Cika, istri dari Bapak Andarias Pato dan orang tua Ibu Arni Senoban, dilaksanakan hari Sabtu 12 November 22 pukul 15 atau jam 3 sore. Diharapkan kehadiran kita. Pertunjukan dilaksanakan ke samping gereja kelompok pelayanan Karambe, tepatnya di samping gereja kita. Kemudian terakhir disampaikan kepada anggota PWGT Jemaat Karambe bahwa ibadah ACWC PWGT Klasis Kes Umalenong dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Jemaat Bonoran. Diharapkan kehadiran PWGT Jemaat Karambe. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Kita nyanyikan sebelum kita menerima berkat. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jadi kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup terdekat. Harapanku penuh, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun mengikuti ibadah melalui live streaming. Pergilah, jadilah berkat dimanapun kita berada, dan aminkan dalam segala rencana dan janji kamu. Allah tidak pernah meninggalkan kamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita percaya bahwa di dalam hidup kita senantiasa ada pergumulan, tetapi kita percaya juga bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku,
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Demikian ibadah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati dan bersyukurlah kepada Tuhan.